Nah, kembali lagi bersama saya Romo Heri. Saya tidak sendirian di sini. Tapi karena COVID-19, salaman kita gimana ini, Bu? Salam. Oke. Yeah. Oh no. Salam. Oke. Iya. Iya. Ini salam sehat namanya. Sehat jaga jarak. Ya, menjaga diri tapi juga menjaga sesama. Nah, ini hari ini sangat khusus loh bersama Romo So Happy. Ya. Ayo Romo So Happy, gimana di paroki So Happy-nya? Aduh, tapi gini Romo, saya benar-benar senang. Kenapa? Setiap kali kan saya ngikuti renungannya Romo. Oh, terima Dan kasih. saya itu tertarik dengan kata-kata pertamanya Romo itu dah. Boleh ya diulang boleh, Romo ya? Boleh. Sabda Tuhan, sabda hidup. Dan akhirnya sekarang bisa jumpa Berjumpa, dengan Romo. iya. Aduh, kabarnya sehat, jadi enggak usah khawatir. Teman-teman semua saya sehat. Ya, tetap di rumah, tetap di paroki, tetap beraktivitas seperti biasa. Ya, suasana di paroki di Hongkong sama saja Romo. Di paroki mana Romo saya sekarang? di Saint Jerome Paris, di paroki Saint Jerome, ya Hieronymus, di Tin Shui Wai. Jadi kegiatannya ya sama seperti Romo-Romo di tempat lain. Kita tetap berkantor, Misa pribadi. sendirian. Lalu kalau pelayanan, tentu sekarang pelayanan ke rumah sakit, kemudian funeral untuk pemakaman untuk yang meninggal. Jadi pelayanan tetap sama, yaitu hanya saja ya memang itu tadi tidak ada kegiatan di paroki. Ada kecemasan nggak Romo? Pergi ke rumah sakit atau ke tempat penguburan? Jadi samalah yang dialami oleh yang lain juga ya. Jadi kadang-kadang ada karena di karantina, jadi kalau keluar tuh ada rasa cemas juga ya, takut. Ya namanya manusia Romo ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu virus datangnya dari mana. Jadi ada rasa takut, tapi ya gimana lagi, kita harus yakin karena hidup kan yang ngatur yang di atas. Benar. Kalau kita terlalu cemas, kita juga malah nggak bisa bebas Benar, untuk berekspresi. Seperti sekarang ketemu Romo Eri. Wah, sangat senang. Apalagi tadi kami baru rekoleksi Iya. untuk menghantar kita ya merefleksikan misteri kebangkitan. Iya. Nah, Romo akan menjelaskan tentang pekan suci itu sendiri. Iya. Ya, karena itu kita melangkah dulu ya Romo. Oke, baik. Melangkah dari Minggu Palma. Oke, yang jelas Romo gini ya, namanya liturgi untuk pekan suci ini kan sangat istimewa. Iya. Jadi kalau kita misalnya melihat sambil jalan Romo ya, ini kalau kita melihat kan itu kan sebenarnya kan merangkum peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan. Seperti misalnya pada Minggu Palma yang ini kan benar-benar kita mau melihat bagaimana Yesus ini kan orang yang sangat dikenal. Orang yang sangat dikenal, kemudian sangat populer. Lalu ketika dia masuk ke gerbang kota Yerusalem, nggak ada orang yang sedih. Semua bersorak gembira menyampaikan Hosana, Hosana. Wah, dia benar-benar diterima sebagai raja. Tapi di sisi yang lain ternyata orang yang sama, yaitu karena hasutan oleh mungkin mereka yang punya otoritas, mulai kekuasaan, lalu akhirnya orang yang sama berteriak salibkan dia. Maka makna yang bisa kita lihat pada Minggu Palma ini adalah di satu sisi Yesus benar-benar diterima oleh masyarakat, tapi di sisi lain Yesus mengalami penolakan. Dan pada saat itulah Yesus siap. Dia siap untuk mencintai, dia siap juga untuk ditolak, dan dia siap untuk mengorbankan dirinya. Jadi itulah makna dari Minggu Palma. Jadi warna liturginya merah, artinya berani berkorban. Benar-benar berani berkorban. Lalu terkait dengan Kamis Putih. Wah, dari merah langsung putih. Wah, iya. Ini kan juga mau jadi simbol yang sangat luar biasa Romo ya. Simbolnya yang jelas di sana dalam Kamis Putih itu kan ada dua hal yang sangat kuat pesannya. Yang pertama adalah Yesus benar-benar mencintai dengan total. Dan itu disimbolkan dengan mencuci, pembasuhan. Dan itu adalah sikap rendah hati yang dilakukan oleh seorang guru yang luar biasa, dan dia merendahkan diri untuk membasuh kaki para muridnya. Lalu tanda yang kedua, Yesus siap memberikan dirinya lewat pemecahan roti. Yang diberikan tidak hanya roti dan anggur, tetapi sekarang yang diberikan adalah
dirinya Persembahan sendiri, dirinya. persembahan diri ini yang sangat luar biasa, dan kita bisa melihat teladan yang sangat luar biasa dalam diri Yesus, Romo. Sehubungan dengan Kamis Putih itu Romo, kebiasaan lama biasanya dalam liturgi pastor yang membasuh 12 rasul itu. Tapi situasi kita khususnya di Hong Kong itu umat juga bisa membasuh kaki sesamanya. Makna itu gimana, Mo? Maknanya adalah sekarang ya memang kalau dalam liturgi 12 rasul ya. Iya. Nah, sekarang kan kita tinggal di rumah. Nah, sekarang bisa juga dimaknai ketika sekarang kan semuanya serba online live streaming Jadi pembasuhan kaki bisa juga dimaknai di tengah keluarga. Saya kira di rumah sendiri. di rumah bisa ketika mengikuti perayaan Kamis Putih di antara anggota keluarga itu bisa saling membasuh. Tapi kan tentu tidak hanya ritual pembasuhannya, tapi lebih pada sikap yang mau ditunjukkan. Jadi kan saya tekankan ada pemberian cinta yang sangat total. Maka mungkin di antara anggota keluarga yang saat ini ada di rumah ya, mereka saling mengampuni, memberikan cinta pada pasangan, pada anak-anak, pada orang tua, anak dan lain sebagainya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Pesannya berbagi. sangat dalam ya, berbagi, melayani, mengampuni yang penting. Gitu. Apalagi di situasi seperti ini kan orang mudah marah, Romo. Benar, Kalau misalnya orang tidak bisa mengampuni, bisa stres kita semua. Benar. Itu maka saya kira pesan mencintai, mengampuni ini sangat luar biasa, harus sampai kepada umat sekalian. Gitu. Itu Ibu Teresa dari Kalkuta katakan Romo? itu mencintai hingga terluka. Waduh. Sehingga masuknya Jumat Agung itu ya, Romo ya. Jadi Romo siap ya mencintai sampai terluka. Oh no. Aku belum siap ya, Romo. Belum siap. Ya, inilah pengawas tentang Jumat Agung. Jumat Agung. Nah, Jumat Agung sendiri ini kita bisa maknai tadi ya, Mother Teresa mengatakan mencintai sampai terluka. Dan itu dialami oleh Yesus. Dan ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Wow. Benar-benar habislah Yesus. Cintanya benar-benar diberikan secara apa ya? Kalau orang mau mengatakan ya Beri habis gitu. beri habis total. Iya. Benar-benar total. Dan Yesus memberikan diri sampai Romo ingat ya waktu kita merayakan pada hari ini seperti pada Minggu Palma. Ya, Yesus sampai teriak gimana, Romo? Eli, Eli lama sabatani. Benar-benar sendiri. Semua dihadapi sendiri. Tapi pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sangat sempurna. Dan di situ kita yakin betul bahwa lewat pengorbanan Yesus ini dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita itu benar-benar dihapus oleh Tuhan. Dan orang sering mengatakan gini, Romo, darahnya, bilur-bilurnya bisa menyembuhkan kita. Maka sering ada ungkapan, no one mengatakan seorang penyembuh yang terluka. Kadang-kadang orang yang terluka itu bisa menjadi penyembuh yang luar biasa. Iya. Kalau kita pernah terluka dan kita sembuh, kita bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Dan kita harapkan semua orang bisa seperti itu. Belajar dari Yesus. Gitu. Jumat Agung. Agung. Wow, gitu. Pemberian diri. Yesus tidak hanya terluka, ditombak lambungnya, tapi dia bisa menyembuhkan kita semua lewat luka-lukanya, lewat darahnya. Nah, untuk Sabtunya kenapa disebut Sabtu Sunyi, Mo? Sabtu Sunyi ini kan maknanya gini ya. Saya senang sekali menggunakan istilah yang digunakan oleh seorang teolog sangat hebat, itu dari Swiss, Hans Urs von Balthasar. Dia mengatakan bahwa ada gerakan yang transitus itu. Jadi ketika Yesus mulai ditinggikan di atas kayu salib, Jumat Agung itu dia sampai kemudian bergerak sampai ke dunia orang mati, Sheol, Hades itu. Mengapa? Karena memang orang-orang seperti inilah yang membutuhkan penyelamatan juga. Mereka tidak pernah ditinggalkan. Dan ini menjadi tanda yang paling kuat bahwa orang-orang yang mengalami kesunyian, kesepian, jangan sampai mereka kehilangan harapan. Nah itu. Jadi ketika Yesus pada Sabtu sepi itu ya, seorang kali mengatakan Sabtu sepi itu masuk kepada dunia, karena dia mau masuk ke dalam kehidupan manusia yang seringkali merasa ditinggalkan, tanpa harapan, tidak mempunyai semangat, benar-benar mengalami letih lesu di dalam hidupnya. Dan Yesus hadir dalam pengalaman itu. Dan Yesus ingin supaya orang-orang yang mengalami situasi semacam ini bisa mengalami kehadirannya. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, Romo. Itu yang makna yang bisa bahkan saya dalam tangkap. situasi sulit apapun. Jadi itu seperti sekarang ini misalnya. Benar-benar. Seperti sekarang ini. COVID-19 ini benar-benar. Dia masuk betul-betul dalam kehidupan kita. Waduh, dan ya banyak kerinduan
terhadap situasi sekarang Iya, supaya iya. kita bisa melihat langit biru. Iya. Kebangkitan itu Kebangkitan. sendiri. Nah, ini makna hari Kebangkitan Minggu dan, Kebangkitan dan itu makna kebangkitan benar-benar kita kalau mengapa kita selama 1 bulan lebih ya 40 hari 40 hari. nggak bisa bicara haleluya kan, nggak bisa berteriak haleluya. Baru hari ini aja Minggu Palma kita bisa hosana. Iya. Tapi setelah 40 hari kita benar-benar bisa mengekspresikan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Aku Masih sebenarnya pengen teriak Romo di sini cuman nggak bisa. lagu Haleluya Handel itu. iya. Haleluya, 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 haleluya. Oke, salam lagi, Romo. Terima kasih banyak. Iya, Romo. Jangan lupa kakinya dulu, Romo. Oke, thank you Romo. Terima kasih semuanya teman-teman. Bagi- Ya, sangat bersyukur hari ini berjumpa dengan Romo So Happy. Ini kesempatan yang sangat-sangat berharga. Jadi pesan-pesannya sangat jelas tadi dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Minggu Kebangkitan. Jadi apapun yang teman-teman alami, entah itu di rumah, di tempat kerja atau tempat pelayanan, tetap semangat bahwa langit biru itu kita bisa lihat dalam diri Kristus karena kebangkitannya. Jadi tetap melangkah percaya. Dalam masa khususnya masuk pekan suci ini, kita tidak sendirian. Kita punya Bunda Maria yang senantiasa berjalan dan menghantar doa-doa kita kepada putranya. Terima kasih dan salam sehat. Sampai jumpa. Bye-bye. Sabda Tuhan. Ikuti itu ya, Romo Eri ya. Oke, terima kasih.